Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya dari kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses penyuluhan dengan judul penyuluhan yaitu pemanfaatan lahan pekarangan dengan teknik vertikultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya dari kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 4B, salah satu mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, teman-teman dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan proses penyuluhan. Nah, sebelumnya saya akan membagikan brosur sebagai media penyuluhan yang saya lakukan. Nah, teman-teman dan Ibu, seperti pada brosur, pada penyuluhan kali ini saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan pekarangan rumah dengan teknik vertikultur. Nah, teman-teman, mengapa harus pekarangan? Karena lahan pekarangan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pekarangan dapat ditanami berbagai jenis komoditas, diantaranya seperti umbi-umbian, sayuran, juga tanaman hias. Nah, tujuan pemanfaatan lahan ini yaitu yang pertama itu mengoptimalkan lahan pekarangan dengan mengembangkan berbagai komoditas. Yang kedua yaitu mengembangkan pekarangan untuk menambah gizi dan penghasilan keluarga. Nah, untuk teknik vertikultur, teman-teman ada yang udah tahu pengertian vertikultur? Belum? Nah, vertikultur itu adalah sistem budaya pertanian atau cara berkebun dengan media tanam yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Teman-teman pernah lihat kan yang bertingkat, tanaman bertingkat? Nah, keunggulan teknik vertikultur ini yang pertama yaitu murah dan mudah, di mana untuk pembuatan rangka dapat menggunakan kayu, bambu, paralon, atau pipa. Juga bisa menggunakan botol bekas. Nah, untuk ukuran pinggiran itu sewajarnya saja. Nah, pada brosur itu terdapat cara pembuatan vertikultur bambu. Nah, di situ teman-teman bisa menyiapkan satu bambu. Nah, untuk setiap lonjor dibagi menjadi 4, sehingga bisa menjadi 4 pot vertikultur bambu, tergantung panjang sampai pembatas lubang bambu, sehingga tanaman bisa ditanam dalam batalan bambu. Nah, yang kedua yaitu vertikultur botol. Nah, teman-teman bisa menggunakan botol apa saja. Potong berbentuk persegi panjang di bagian tengah. Buat lubang lingkaran kecil di sisi bawah sebagai saluran irigasi agar ada pertukaran udara dan media penanaman. Selanjutnya adalah menyehatkan, di mana teknik vertikultur ini untuk menghasilkan tanaman yang lebih higienis, yang lebih ramah lingkungan. Nah, ada berbagai kelebihan dari vertikultur ini, yaitu keuntungannya yaitu karena di daerah kita kan terkadang ada banjir. Nah, di sini tanaman ini bisa kita pindah-pindah. Seperti penanaman jenis vertikultur dapat dipakai untuk menyalurkan kreativitas dengan mencet potnya, boleh juga ditambah pernak-pernik pot. Nah, penanaman vertikultur ini sangat cocok dipakai untuk budidaya tanaman bermusim, misalnya seperti sayuran. Nah, komoditas seperti sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, dan juga banyak aneka ragam lainnya, sayuran lainnya.
Nah, teman-teman, manfaat penanaman dengan sistem vertikultur ini, nah yang pertama yaitu memanfaatkan ruang atau lahan yang relatif sempit. Yang kedua yaitu mempercantik atau menghias halaman. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Salah satu upaya penghijauan dan penyegaran karena tanaman hijau dapat menghasilkan oksigen. Mempermudah pemanenan. Kan teman-teman biasanya kalau menanam sayuran biasanya kan kalian kalau panen kan keliling. Nah, kalau menggunakan sistem vertikultur ini kalian bisa melangkah 1-2 meter saja dan kalian bisa memanen banyak buah atau sayuran yang telah kalian tanam. Nah, yang terakhir yaitu lebih ekonomis. Kenapa? Karena ibu dan teman-teman tidak perlu membelinya ke pasar. Nah, ibu-ibu kan bisa langsung memetik atau mengambil sayuran atau buah pada tanaman vertikultur yang ibu-ibu atau teman-teman tanam. Nah, itu saja dari saya. Nah, teman-teman, selain pembuatan rangka dan proses penanamannya yang relatif mudah, vertikultur ini juga bisa langsung dipanen. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses penyuluhan yang telah saya lakukan pada salah satu rumah warga yang berada di Desa Rasabuh, Kecamatan Bolok, Kabupaten Bima. Semoga penyuluhan yang telah saya lakukan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.